Kabar duka datang dari penyanyi dangdut senior Indonesia. Ya, hari ini 1 Juli 2025 di usia 76 tahun, Hamdan ATT menghembuskan nafas terakhirnya akibat stroke dan pembuluh darah pecah yang dialaminya pada tahun 2024. Sebelumnya, Hamdan ATT telah 2 kali mengalami serangan stroke, yakni pada tahun 2017 dan 2021. Masalah kesehatan sempat naik turun. Kondisi kesehatan Hamdan ATT serta terutama dengan insiden pecah pembuluh darah yang terjadi pada awal Oktober 2024. Dan seperti inilah suasana rumah duka kediaman almarhum Hamdan ATT. Lalu seperti ini para sahabat dan kerabat mengenang sosok Hamdan ATT selama hidupnya. Semenjak terakhir ini yang masuk tuh yang 2024 itu terakhir itu setelah operasi yang itu makin drop. Jadi saya itu bingung sampai karena saya nggak saya ekspos terus ya, itu hampir tiap bulan saya ke rumah sakit masuk ICU. Saya bilang, dok ini kenapa, apa yang salah gitu, sedangkan kita kan istilahnya dari operasi kita udah ikutin, dari apapun yang diperintahkan dokter seperti obat, makanan dan lain-lain itu saya jalankan dengan baik. Akhirnya saya berinisiatif, waktu kebetulan ada rezeki saya langsung saya bawa ke dokter yang ahli gizi dan ginjal dan hipertensi. Khusus kan karena ayah ini pernah dicuci darah. Waktu cuci darah 3 kali itu ternyata dokter udah bilang ayah nggak apa-apa bu, udah bagus hasilnya. Alhamdulillah, biasanya orang ginjal kan memerlukan cuci darah terus, tapi ternyata nggak, hanya 3 kali cuci dinyatakan bagus. Terus di rumah 3 minggu, 1 bulan drop lagi. Itu seperti orang yang nggak terurus tuh. Ininya habis, mukanya pucat. Pokoknya saya bawa ke rumah sakit sampai berulang-ulang sekitar 3 kali saya gini, dok ini kalau nggak ada yang salah nggak mungkin dok. Soalnya saya merasa saya merawat ini apapun susu yang dokter perintahkan
dengan gimana caranya saya nggak ada uang, tetap saya usahakan sampai supaya terpenuhi gizinya ayah itu. Saya kasih susu, makanan, apapun saya ikuti. Kalau nggak ada yang salah nggak mungkin dok. Masa sampai kurus kering, udah gitu transfusi darah lagi 4 hari. Kalau ayah orangnya sih kuat ya, maksudnya kayak orangnya kuat, bisa dibilang nggak banyak ngomong ngeluh gitu, jadi dia kayak lebih ke ya ini aja sih apa namanya, pendiam gitu, introvert gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sama orang yang dekat lucu kok, jadi bisa ke bawah arus, tapi memang introvert gitu. Dan mungkin karena jiwa seninya juga ya, jadi kayak suka ada aura-aura nyentriknya dikit gitu lah, yang kayak agak beda, entah tiba-tiba kayak mainin keyboard tahu-tahu 2 hari 3 hari kemudian jadi lagu gitu. Kalau sosok ayah di otak aku sih yang aku kenang adalah seorang ayah yang berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya, berusaha keras untuk sampai kita mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Dan alhamdulillah semua anaknya ayah juga kan sarjana, jadinya juga kita kayak udah ngerasa kayak banyak banget utang budi sama ayah gitu sih. Kita manggilnya Abah sih. Kalau Abah tuh ini sih apa namanya, orangnya emang bisa ngomong yang tegas langsung gitu ke anak gitu. Misalnya nih kita kayak disuruh sholat gitu, nggak perlu yang harus dia bentang-bentang gimana, cuma bilang kayak sholat buruan, sholat gitu. Terus langsung kita kayak secara nggak langsung tiba-tiba kayak ngelihat, oh iya ini ada ini. Kalau rencana pemakaman pukul berapa? Rencana habis maghrib di kuburan TPU dekat rumah. Setengah 12 saya dapat kabar dari Abdullah Abdad, di mana berita yang sangat mengejutkan buat saya itu berpulangnya rekan saya, sahabat kita, saudara kita, almarhum Hamdan At-Tamimi atau yang dikenal Hamdan At-Tamimi. Saya kira sebagai rekan yang satu profesi, tentu saya merasa kehilangan. Karena banyak sekali kesan-kesan yang tidak terlupakan dengan almarhum ini di dalam karir ataupun sama-sama pada saat di panggung. Apalagi dengan ada Habib Husin Al-Habsyi, ada Nadir, ada juga yang lain-lain rekan-rekan yang selalu dekat Adi Yuda di sini. Saya kira satu acara yang awal waktu dia dapat penyakit di satu stasiun itu saya mengoplos dia, mengeksplor dia dalam keadaannya sudah tidak bisa bangun, tapi dengan satu semangat yang begitu hebat sehingga dia bisa merespon apa yang selalu kalau dia tampil sama saya minta, Hamdan kamu bawa lagu ini, itu dia respon langsung dengan itu. Ada hal, jadi ada satu hal lagi yang nggak pernah saya lupa, entah di tahun berapa waktu itu saya tahu dia seorang pencipta lagu. Saya melihat lagi jalan di satu studio, saya bilang, begitu saya datang ke dia, saya bilang sama dia, Hamdan kamu jangan menjadi pencipta terus, kamu harus menjadi penyanyi. Karena suara kamu punya karakter bagus. Itu saya support untuk dia. Saya beri semangat untuk dia. Akhirnya saya juga tunjuk produser, rekam, ini suara yang bagus, potensial sekali, bagus sekali. Saya kira itu kesan-kesan yang tidak pernah saya lupakan pada rekan kita almarhum Hamdan. Selalu banyak juga ada pernah memuji saya kalau di mana-mana. Bang Haji Mansur nih kalau nyanyi dia bilang gitu. Aduh, masya Allah. Ini yang nggak bisa kita lawan, tipis tebalnya katanya. Itu dia selalu bicara sama saya. Ya, dia saya bilang Hamdan terima kasih. Saya juga pengagum kamu. Kamu punya karakter yang mempertahankan suara kamu.
bagus. Sehingga banyak lagu-lagu yang sudah digemari untuk rekan kita ini. Selamat jalan kawan. Insya Allah karyamu, kenanganmu tidak pernah kita lupakan. Sekali lagi selamat jalan. Kita selalu bersama kamu dan karyamu tetap abadi dan namamu tetap abadi di belantika musik dangdut Indonesia, bahkan itu dia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku telepon ke istrinya kan, ke Kak Habibah kan, gue bilang, Kak bener sih Kak Haji, bilang iya, langsung nangis gitu. Oh ya udah, berarti akurat kan. Nah saya acara yang di Cikarang malah saya batalin, malah langsung saya ke sini gitu loh. Kebetulan juga adik saya juga ada di rumah, ya udah antar deh, cepetan deh, saya bilang gitu. Akhirnya udah saya mau cari apa kebenarannya seperti apa, sampai ngebut kayak apaan tahu deh. Udah akhirnya ya udah akhirnya udah ketemu sama istrinya bahwa ya aku lihat betul beliau sudah nggak ada. Nggak salah kemarin tuh hampir karena kan kita cerita itu kan untuk 2 orang ya, untuk Kak Haji Hamdan satu dengan Ibu Yeni Farida, dan itu totalnya itu ya kurang lebih 30 atau 40 gitu ya. Tapi kan sudah disisihkan untuk A, B, C dan sebagainya ya untuk acara tersebut. Nah, jadi hari ini memang sebetulnya mau menyerahkan itu hasil daripada cerita 2 hari yang lalu gitu loh. Cuma kok feeling kok kayak nggak enak ya. Udah gitu si panitia itu, Ranife itu, Bun, ayo kita, aduh Bunda ada acara nih Cikarang nggak bisa. Dan males, bawaannya tuh males gitu. Kayak orang nggak mau gitu. Kenapa gitu? Ini kok kenapa ya acara Cikarang juga kok males banget ya saya pergi gitu. Kok kayak ada apa gitu ya. Kayaknya suasana tuh di rumah juga kayaknya kok udah berat mau pergi, udah berat apa, ternyata ya itu tadi udah ada berita apa Kak Haji nggak ada gitu. Jadi beliau itu, aku nganggap beliau tuh sudah kayak kakak sendiri, dan beliau tuh silaturahminya itu kuat sekali. Jadi kalau ada undangan apapun, mau jauhnya seperti apapun pasti tempuh sama beliau itu. Seperti saya kan pernah punya acara jauh di Purwakarta, beliau pasti datang walaupun dengan tergopoh-gopoh. Terus saya ada acara dimanapun, acara keluarga atau acara pribadi saya, pasti beliau tuh hadir. Silaturahminya luar biasa beliau itu. Makanya dengan keadaan beliau tidak ada, luar biasa, yang hadir itu luar biasa karena beliau itu orang yang amat sangat baik. Doanya untuk almarhum semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, kebaikannya selama hidup, dan yang ditinggalkan istrinya dan anak-anaknya semoga tabah tegar, karena ini semuanya sudah rencana Allah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Maka saya bilang sama istrinya, Kak, ini yang terbaik Allah. Sudah jangan ditangisin tuh, bilang berat sih Kak Haji, tapi tetap manusiawi ya. Aku juga nggak mau, sebetulnya nggak mau sedih kayak gini, tapi udah manusiawi juga, terpancing air mata pasti. Terima kasih buat kalian juga yang sudah hadir. Maafkan juga beliau kalau ada salah hilaf semasa hidupnya. Semoga Allah juga melampangkan jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kakinya anu bangga. Turunin deh, turunin deh. Sekarang ngerti semua. Peluk ya bang. Peluk bang, peluk. Peluk. Dulu bang, dulu. Bang. Kami segenap tim intens investigasi mengucapkan turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.